Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi bersama Kakak Darius dan juga nanti Kakak Theo di ibadah sekolah minggu khusus kelas domba kecil sampai kelas YSK-nya. Nah, kita akan beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Lipat tangan semua adik-adik yang di rumah, kita berdoa. Berdoa mulai. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini dan kami mau beribadah kepadamu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sertai kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya adik-adik yang di rumah, kita akan memuji Tuhan dengan beberapa lagu sambil bertepuk tangan. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Di rumah bertepuk tangan ya, bersama kakak di sini. Hari ini, hari ini, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan. Hari Minggu semua harinya Tuhan. Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Sekali lagi. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, puji, puji. Mari kita puji Dia. Puji, puji, puji. Mari kita puji. Sekali lagi. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, puji, puji. Mari kita puji Dia. Puji, puji, puji. Mari kita puji Dia. Ya adik-adik, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Siapkan persembahannya. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi lagu Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri maka berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Sekali lagi, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri maka berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Kakak Theo. Kakak Theo, silakan. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian semua hari ini?
Kakak berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana orang-orang yang cinta Tuhan, yang mau jadi prajurit Kristus, mereka berbagi tentang Injil kepada banyak orang sehingga orang lain tuh menjadi selamat. Nah, adik-adik yang baik, kalau kalian punya Alkitab di rumah, kalian bisa baca nanti ya di kitab Efesus pasal 5 ayat 8 dan kitab 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Nah, yang kakak tunjukkan di slide ini agak salah ya, itu maksudnya adalah 2 Korintus bukan 1 Korintus. Nah, oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Untuk kepala adik-adik tutup mata dan lipat tangannya kalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini karena Engkau sudah melindungi kami. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Dan mari datang dan berkatilah kami supaya kami dapat mengerti tentang firman-Mu. Tuhan Yesus, hati ini sudah siap untuk mendengar firman-Mu dan telinga ini juga sama. Tuhan Yesus, mari datang kepada kami dan mari berikanlah kami pengertian. Supaya kami mengerti tentang apa yang kakak Theo akan sampaikan. Berkati kakak Theo supaya apa yang disampaikan menjadi sesuatu yang berasal daripadamu ya Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang baik, kakak ingin bacakan ini ya, Efesus pasal 5 ayat 8. Dengarkan baik-baik ya. Kalau sudah buka kitabnya, silakan dilihat. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, adik-adik, nanti untuk kitab 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27, adik-adik bisa membacanya sendiri ya. Nah, sekarang kakak ingin cerita tentang Paulus yang menjadi prajurit Kristus. Yang mau menderita untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, semoga nanti kalau setelah kita dengar cerita tentang Paulus ini, kita juga mau sama seperti dia ya, mau berbagi tentang firman Tuhan kepada orang-orang. Nah, mari kita lihat. Adik-adik yang manis, ketika Paulus menulis kepada orang-orang Kristen di Korintus, ini ada satu jemaat namanya jemaat Korintus, dia membagikan beberapa penderitaan yang dialami untuk membagikan atau memberitakan kabar baik tentang Yesus. Ya. Dia bercerita kepada orang-orang di Korintus ketika dia menulis surat kepada mereka bagaimana Paulus ini dia menderita oleh karena pemberitaan firman Tuhan. Tapi dia tidak takut ya adik-adik ya. Biar dia menderita, dia tidak mau menyerah. Karena dia percaya bahwa pemberitaan Injil ini akan menyelamatkan banyak orang. Ya, dan dia sendiri sudah diselamatkan, dia juga ingin supaya orang lain selamat. Cara selamat harus dengar firman Tuhan, harus dengar tentang Injil. Dengar tentang Injil, Tuhan Yesus buka jalan selamat. Nah, sebagai seorang prajurit Yesus, Paulus itu dia berkeliling kemana-mana ya. Itu kayak keliling dunia begitu. Dia kan tempatnya di Israel, di Yerusalem toh. Nah, dia dari situ dia pergi kemana-mana tempat. Toh.
Dia bahkan sampai di mana? Di Eropa kan, di daerah Eropa tuh, dia pergi ke mana-mana tempat. Hanya satu tujuannya itu, untuk memberitakan tentang Injil, beritakan tentang Tuhan Yesus, menceritakan tentang kabar baik bahwa Allah mau menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa manusia dan Dia ingin kita selamat, dan Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Dia ingin cerita tentang kabar baik itu toh. Nah, ketika dia membagikan kabar baik itu, dia kan bersenang-senang ya. Dia bukan hidup senang ya, bukan hidup seperti luar biasa begitu. Tapi dia hidup cukup menderita Paulus ya. Dia kan sering itu kalau mau mengabarkan Injil ke mana-mana, dia sering menggunakan transportasi laut. Suatu ketika itu Paulus pernah kapalnya karam, ya kan? Karam itu berarti tenggelam. Kasihan. Dia bergelantung di salah satu bangkai kapal mungkin dan dia terombang-ambing di lautan ya. Jadi dia habiskan 1 hari 1 malam di lautan, terombang-ambing di lautan. Ya, nah kapalnya tenggelam. Jadi kasihan ya hidup Paulus ya. Mungkin dia rengen di salah satu serpihan kayu begitu kan. Tuh, bekas pecahan kapal itu sehingga dia bisa selamat. Tuh, tapi Tuhan yang sesungguhnya menyelamatkan Paulus toh. Bukan hanya 1 kali ya kapalnya itu tenggelam begitu ya, karam begitu ya. Itu beberapa kali ya. Kita mencatat bahwa 3 kali kapalnya pernah mengalami kecelakaan seperti begitu. Oke. Nah, dia juga melakukan perjalanan yang panjang lewat darat toh. Nah, jalan setapak yang keras toh. Dia menahan kantuk pada waktu malam tanpa tidur. Dia kemudian menahan lapar karena tidak ada makanan dalam perjalanan. Kemudian menahan haus karena tidak ada minum ya. Dan kedinginan pada waktu malam karena tidak ada selimut mungkin tuh. Kasihan. Akhirnya Paulus itu kelelahan tuh. Dan dia mengalami kelelahan. Dia melakukan perjalanan panjang itu dengan satu tujuan untuk memimpin orang kepada Yesus Kristus. Ketika dia memberitakan Injil kepada orang-orang, ada banyak orang yang senang, tapi ada juga yang tidak senang, ya kan? Nah, orang-orang yang tidak senang ini melempari dia dengan batu. Ya, sampai dikiranya Paulus mati karena dia mungkin tergeletak di tanah karena dilempari tuh dengan batu-batu. Tapi kemudian Paulus itu bangkit karena kekuatan Allah dan kemudian dia berjalan dan dia melanjutkan pemberitaan Injil. Ada juga Paulus itu pernah dipukul dengan tongkat, kemudian dia pernah dicambuk sampai 39 kali. Ya, karena dia memberitakan Injil kemana-mana. Orang lain tidak suka dia memberitakan Injil. Oh? Nah, di akhir hidupnya, Paulus itu dirantai dengan seorang prajurit Romawi. Nah, di saat-saat itu Paulus kemudian menulis surat-surat, menulis nasihat-nasihat, menulis perintah-perintah kepada jemaat-jemaat yang dia kasihi. Dia menulis nasihat-nasihat di dalam Tuhan toh. Nah, kemudian suatu ketika nanti bapak-bapak gereja kita mengambil surat-surat itu, membukukannya, kemudian kita melihatnya pada surat-surat Paulus atau kitab-kitab yang kemudian ditulis oleh Paulus. Kita bisa melihat kitab-kitab itu ada di perjanjian baru pada Alkitab kita toh.
itu banyak yang ditulis oleh Paulus. Contohnya kitab Galatia, kitab Efesus, kitab Filipi, kitab Kolose toh. Nah, oleh karena pemberitaan Paulus itu, pemberitaan firman oleh Paulus itu, kita semua diberkati oleh kesediaan Paulus untuk menanggung kesulitan sebagai prajurit Kristus yang baik. Nah, sebagai prajurit, sebagai seorang prajurit Yesus Kristus yang baik, Paulus mendandani jiwanya dengan perlengkapan senjata Allah setiap hari. Hal-hal yang menakjubkan yang Tuhan lakukan banyak terjadi ya dalam kehidupannya. Seperti Paulus, kita juga adik-adik dapat mengambil perlengkapan senjata Allah untuk berdiri teguh dalam semua kesulitan yang kita hadapi setiap hari. Adik-adik, sesungguhnya di tanah Papua juga ada orang yang kayak Paulus begini ya, memberitakan Injil kemana-mana ya. Itu ada 2 orang itu mereka berangkat dari kampung halamannya di Eropa sana. Mereka naik kapal transportasi begitu berbulan-bulan untuk sampai ke tanah Papua. Ya kan? Hanya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Pada waktu dulu tahun 1800-an itu di tanah Papua ini banyak sekali orang yang baku bunuh, makan orang, berperang, menggunakan sihir, menggunakan tuangi, menggunakan setan-setan, kuasa-kuasa kegelapan untuk menyakiti orang, untuk mencuri harta benda dan seterusnya toh. Tapi kedua orang ini yang bernama Otto dan Geisler ini, mereka kemudian memberitakan Injil ke tanah Papua dan akhirnya Papua yang dahulunya daerah gelap, daerah yang dikuasai oleh kegelapan, dikuasai oleh setan-setan, oleh iblis-iblis, dikuasai oleh setan, dikuasai oleh iblis, akhirnya dimenangkan oleh pemberitaan firman. Orang-orang Papua termasuk kita juga yang di negeri ini jadi percaya kepada Kristus dan akhirnya kita meninggalkan kuasa-kuasa kegelapan itu, kita meninggalkan perang, kita tidak mau baku makan orang, kita tidak lagi mencelakai orang. Toh, kita hidup dalam perdamaian di dalam Kristus. Oleh karena buah dari pemberitaan para penginjil-penginjil itu ya. Adik-adik harus berterima kasih buat orang-orang kudus ini. Bahwa mereka sudah rela hati untuk datang jauh-jauh memberitakan Injil kepada kita. Akhirnya kita juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan akhirnya jadi selamat. Adik-adik yang baik, nah kita juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berbagi Injil kepada banyak orang. Ceritakanlah ceritakanlah tentang Tuhan Yesus, tentang Tuhan Yesus sayang kepada orang lain, Tuhan Yesus cinta, Tuhan Yesus mau orang lain itu selamat, Tuhan Yesus mati bagi orang lain. Ceritakanlah kepada teman-teman, adik-adik ta. Tapi juga jangan hanya bercerita saja, tapi juga melakukan sesuatu perbuatan baik. Kita juga harus tunjukkan dong anak-anak Kristen itu anak-anak yang rajin, anak-anak yang pintar-pintar, karena belajar yang kuat, yang rajin, dan suka membantu guru, orang tua, membantu orang lain, dan berbuat baik kepada siapa saja. Ya kan? Itu tanda bahwa kita anak-anak Tuhan. Orang lain melihat itu, orang lain senang, orang lain tertarik kepada Kristus. Nah itu ya, itulah gimana kita memberitakan Injil kepada orang lain. Adik-adik ya, jangan lupakan itu. Sampai di sini cerita kita, Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini bahwa Engkau sudah izinkan kami mendengar bagaimana pemberitaan Injil itu disampaikan. Bagaimana orang-orang yang menderita oleh karena pemberitaan Injil. Tapi mereka percaya bahwa Engkau mengasihi mereka, menyelamatkan mereka. Dan mereka juga mau orang lain diselamatkan oleh pemberitaan Injil. Sama seperti mereka juga menerima Engkau.
Kami juga mau menerima Engkau ya Tuhan, dan kami juga mau berbagi Injil kepada banyak orang, supaya lebih banyak orang yang dikasihi oleh Engkau dan mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih Kakak Theo buat cerita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kakak Theo boleh tersimpan di hati adik-adik, di hati kita semua, dan berbuah lebat. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang adik-adik semua bangkit berdiri. Yang di rumah, adik, kakak, mama, papa bisa berdiri. Kita menutup ibadah kita dengan menyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Kita nyanyi lagu dalam sikap doa ya. Terima kasih kami sudah beribadah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan. Dadah.